dimaksud takwa dalam ayat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata takwa ini kata yang paling banyak diulang-ulang, bahkan yang paling sering dalam beragama nih. Di masjid setiap hari Jumat khutbahnya sama, usikum wa iyaya bitaqwallah. Tetapi orang jarang memperhatikan apa sih takwa. Ketika orang mengucapkan satu kata dan dia tidak tahu maknanya, itu namanya stereotip. Artinya mengatakan sesuatu tidak tahu maknanya. Tiap hari cerita geblok, di depannya ada geblok, masih nanya mana gebloknya, berarti salah paham dong. Gitu. Orang naik haji, oleh Allah disuruh membawa bekal. Wa tazawwadu, betul nggak? Tapi Allah ngasih tahu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal yang paling hebat adalah takwa. Di kantong di mana tuh dikantonginya? Ditaruh di tas apa dikantongin takwanya? Bekal kan dibawa. Zad itu bekal. Bekalnya takwa. Jadi dikantongin takwanya. Itu ditaruh dibungkus, ditaruh koper. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Lalu apa takwanya itu? Jadi di sini takwa sendiri dari sejak dulu itu didefinisikan sesuai dengan selera masing-masing. Karena penggunanya bermacam-macam. Jadi lafaz mustarok itu karena kata itu dipakai bermacam-macam dan maknanya berbeda. Lafaznya sama. Umpamanya negara Indonesia ini ketika merdeka tidak punya bahasa persatuan, tetapi bahasa lokal semua diadopsi jadi bahasa nasional. Maka bahasa kita menjadi kaya raya, kosakatanya luar biasa. Untuk menyebut nama diri saja bisa reang, bisa isun, bisa beta, bisa hamba, bisa inyong, bisa abdi, kaula, aing. Itu. Nah, ketika Pak Ius orang Sunda itu nyuruh Kang Benu, tolong deh iya Kang, iya di mobil dicokot. Kalau Pak Yus bilang suruh nyokot mobil, itu mananya pasti bukan digigit kan, tapi diambil. Tetapi ketika nyokot tempe bisa dimakan, bisa itulah persoalannya. Itu tempe di dapur dicokot. Dicokot ya digegel bisa dibawa juga bisa. Itu namanya lafaz mustarok. Nah, itulah nasib kalimat takwa seperti itu. Makanya kita melihat dulu yuk umat Islam di dunia, karena melalui kitab kuding yang kita baca itu seperti definisi yang baku bahwa takwa itu adalah al-imtitsalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu persoalannya. Yang jadi pertanyaan ialah, mungkinkah ada orang yang sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Apalagi kita, malaikat saja ada penyangkalan kok. Malaikat pernah menyangkal kok. Percaya enggak? Malaikat juga pernah menyangkal. Ketika disuruh sujud kepada Adam, apa bilangnya? Ngapain bikin manusia nantinya gulet, nantinya banjir darah, ngerusak. Enggak cukup kami saja yang selalu bertasbih. Ayo nyangkal sebalikin ke. Sampai akhirnya ditampakkan Gusti Allah, qala inni a'lamu
mala. Iya. Aja kayak bacot ya, masa paham masih aku. Kan gitu bahasa Jadro. Ya kan seperti itu. Nah, jadi kan tidak mungkin ada. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan di ayat surat pertama setelah Fatihah, namanya surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Kitab itu Alkitab, bukan Al-Quran ya, Alkitab ya. Kalau Al-Quran kan hudan linnas. Kalau Alkitab kan hudan lil muttaqin, beda dong. Siapa orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah, alladzina yuqimunas sholata. Yaitu pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi dulu. Mereka orang yang punya platform, yang punya visi dan misi, yang punya program, yang punya target, yang punya tujuan, yang punya cita-cita. Al-ghaib. Al-ghaib itu adanya di dalam konsep-konsep besar. Orang-orang yang punya konsep besar. Konsep besar itu gaib, nggak bisa kelihatan. Semua yang ada ini adalah kelanjutan dari kelahiran di dalam alam konsep, dalam imajinasi. Manusia namanya imajinasi, kalau Allah namanya irodah. Sebelum kita membuat suatu hotel, apa yang paling tertinggi itu namanya di Cirebon tuh? Avita, Ason. Ya Avita dong, kalau bisa tinggi mah. Avita, selama. Sebelum itu menjadi bangunan, ketahuilah itu makhluk itu tuh sudah tercipta lebih dahulu di dalam imajinasi seorang arsitek. Betul nggak? Setelah itu baru dikatakan, baru dikeluarkan dengan kata-kata, dengan gambar, dengan hitung-hitungan, kan begitu. Makanya Allah juga sama. Innama amruhu idza arada syai'an. Tuhan itu ketika menghendaki sesuatu, itu semuanya, segala urusan ada dalam iradah Allah. Nah, untuk menjadi ayyakula, dikatakan, maka terjadi. Kalau tidak dikatakan ya tidak terjadi dong. Ya dikatakan dalam artinya dibuktikan dengan gambarnya, dengan bangunan segala macam. Nah, makanya yu'minuna bil ghaibi itu artinya orang-orang yang punya konsep-konsep besar. Ini gaib sampai ke neraka, sorga, malaikat, bidadari. Nyungkaton je gaib mana, sepriben mana. Ketika kita masuk ke sorga, bisa melihat bidadari enggak? Jadi gaib enggak? Malaikat tampil di kanjeng Muhammad, di depan kanjeng Nabi, kelihatan enggak? Kelihatan. Ketika kita masuk sorga, kelihatan enggak sorganya? Ya bukan gaib dong. Gaib itu konsep. Gini, saya tidak bisa melihat sholat karena sholat itu konsep. Yang kamu lihat apa? Orang yang sedang melakukan sholat. Begitu orang berhenti sholat, di mana sholatnya? Ya nggak ada tuh konsep. Itu. Jadi kalau gaib itu sesungguhnya ya hanya satu, hanya Allah yang gaib itu. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi bimana alladzina yu'minuna billahi. Sekarang saya nanya, kalau orang tidak percaya pada bidadari, ayo murtad enggak? Enggak. Ya kan? Gimana? Ya itulah makanya penafsirannya begitu. Sudah, satu.